Halo sahabat kreatif, kali ini kita akan menuju ke rumah sahabat kita yang ada di Kota Kijang, Kabupaten Bintan untuk program belajar di Pro 2 RRI, yaitu Guru Keliling. Kita akan langsung menuju ke rumah sahabat kita yang ada di Kijang, Kabupaten Bintan. Yuk! Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. Cuma di 92,1 MHz, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. Sahabat kreatif, kita udah sampai di rumah teman kita nih, ada Rahul Fanri. Halo Rahul. Dadah. Seneng nggak ibu gurunya datang? Senang. Salaman dulu dong. Suka dia. Nih sama ibu. Iya. Ingat nggak nih, ini ibu guru siapa nih? Ibu Ani. Kita mulai belajar yuk. Sahabat kreatif, kita sudah sampai di rumah teman kita Rahul Fanri dan kita akan menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar oleh Ibu Guru Ani Ismiwati bersama dengan Rahul Fanri. Kita langsung aja masuk ke dalam rumah Rahul dan melihat bagaimana proses belajar mengajarnya. Yuk. Baik sahabat kreatif, kita masih di program Guru Keliling Belajar di Pro 2 RRI. Dan sekarang kita sudah berada di kediaman sahabat kita Rahul Fanri dan juga ada Ibu Ani Ismiwati. Kita akan langsung mulai proses belajar mengajarnya. Tapi sebelum itu kita ngobrol dikit nih sama Ibu Ani, karena Rahul ini kan teman kita penyandang disabilitas dan kebetulan juga Rahul ini adalah anak berkebutuhan khusus autis ya Bu ya. Nah biasanya hari-harinya Rahul nih kayak gimana sih Bu kalau mengikuti proses belajar mengajar? Terima kasih Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami dari SLB Negeri 2 Tanjung Pinang yang beralamat di Jalan Dayung Kamboja kilometer 18 Senggarang, yang kepala sekolahnya Bapak Zulkifli SPD, dan saya sendiri Ibu Ani Ismiwati, dan ini peserta didik saya bernama Rahul Fanri. Saya akan menjelaskan anak ini sehari-harinya, termasuk anak yang cerdas Bu. Cuma kita harus berusaha semaksimal mungkin menggali kemampuan anak tersebut agar dia lebih berkompetensi lagi dan bisa menunjukkan prestasi yang lebih baik dari anak yang umum gitu. Anak ini punya ciri khas yang lain daripada yang lain dari siswa-siswa yang lain. Apa tuh Bu ciri khasnya? Ciri khasnya dia paling rajin Bu. Iya paling rajin. Nanti kita buktikan pas pelajaran proksus. Kalau proksus itu pembiasaan diri, membersihkan rumah atau membersihkan apa saja. Itu bersih sekali. Semua guru-guru, para siswa yang lain pun mengagumi anak ini. Tepuk tangan Nak. Pasti di rumah Rahul juga rajin bersih-bersih ya? Iya Bu. Siapa yang ngajarin bersih-bersih? Ipung Musapu. Sapu. Terus ngepel juga? Iya Bu. Mama yang ngajar ya. Musapu. Mama, ya dia diajari menyapu sama ibunya. Memang ngomongnya agak kalau kita bertanya nanti dia agak harus kita arahkan gitu ya. Jadi mama yang ngajarin nyapu, membersihkan rumah ya. Iya Bu. Apalagi membersihkan kamar tidur ya. Kamar tidur. Ya, bersihkan apa lagi ruang tamu. Bersihkan kamar mandi, bagus, ruang tamu ya, ruang makan ya. Iya. Ih, hebat. Mantap. Oke, berarti memang Rahul ini
apa ya, kemampuannya terus digali ya Bu ya. Iya. Jadi juga orang tua mendukung Iya. Rahul, dan juga di sekolah juga sama. Selain itu Bu, kemampuan apa lagi nih yang terus digali dari Rahul? Selain tadi memang Rahul ini kan anaknya rajin gitu Iya. ya. Dari studinya gimana Bu pembelajarannya? Kalau dari kompetensi studinya, anak ini menghitung pandai. Banyak kelebihannya. Dia misalnya kalau kita memberikan pelajaran itu cepat nangkapnya. Jadi nggak istilahnya tuh, walaupun dia punya ciri khas yang tadi, anak berkebutuhan khusus, tapi dia memang punya kelebihan yang lain lah. Yang tadi misalnya kalau kita nyuruh ngerjakan tugas matematika, dikerjakannya. Jadi istilahnya nggak nyungkan dianya. Walaupun maaf cakap kalau salah gitu ya pekerjaannya, tapi dia berusaha untuk menyelesaikannya. Itu saja. Oke. Dan hari ini materi yang akan Ibu Ani ajarkan tentang apa nih Bu Ani? Tentang makhluk hidup. Makhluk hidup, pelajaran IPA ya Bu ya? Iya, pelajaran Baik. IPA. Sudah siap Rahul untuk belajar IPA? Rahul nih artis India ya? Iya. 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 Namanya mirip artis India. Malaysia juga. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan saksikan ya. Malaysia. Oke, mantap. Mantap. Baik, sahabat kreatif, kita akan saksikan proses belajar mengajar Ibu Ani bersama dengan sahabat kita Rahul Fandri tentang makhluk hidup ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu. Iya Rahul. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Udah siap? Dah. Yuk kita mulai. Coba tengok dulu sini. Iya. Ini kita ada gambar-gambar ya. Iya. Iya. Pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan dulu. Mana buku tulisnya? Siapkan dulu nak. Nih tulis tanggal nak. Apa kau? Tulis tanggal hari ini 12 Oktober. 12. Oktober tulis nak. 12 Oktober. Bulan 10 aja. Oh iya penanya nih. Tulis 12 strip 10 bulan 10 Oktober 2020. ya 2020 Oktober Malaysia 2020. 2020. Dah. Tulis pelajaran pertama kita IPA. Iya IPA. Iya IPA. IPA. Belajarnya tentang makhluk hidup. Tulis nak. Makhluk hidup tulis. Makhluk hidup. Iya. Makhluk hidup. Manusia hidup. Makhluk hidup. Hidup. Nah, Apa tahu? boleh ngomong. Udah. Coba perhatikan dulu. Ibu jelaskan dulu makhluk hidup itu apa ya? Hewan. Coba nanti sebentar. Rahul diam dulu, Ibu dulu ngomong ya. Makhluk hidup itu organisme yang mempunyai ciri-ciri kehidupan, nak. Iya, Ya. Bu. Contoh ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri kehidupan itu. 1, bernapas. 2, makan minum. Minum. 3, bergerak. Bergerak. 4, apa? Beradaptasi. Beradaptasi. 5, Paru-paru. 5, 5. apa? Peka terhadap rangsang. Rangsang. Coba ulang lagi. Ibu minta ulang Rahul. Ciri-ciri yang organisme yang mencirikan kehidupan tadi. 1, Gerak. bergerak, betul. Ulang apa lagi? Berkembang biak. Berkembang biak, betul. Apa ya?
Bernapas. Bernapas. Apa lagi? Kalau Rahul pagi-pagi sarapan itu Malaysia. apa? Kalau sarapan? Mak saya makan. 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 Apalagi peka terhadap rangsa. Nah, jadi sekarang Ibu jelaskan satu persatu ya. Iya, Bu. Kalau misalnya makhluk hidup itu bernapas itu menghirup udara yang bersih. Contohnya menghirup oksigen atau O2. O2. Kalau bergerak apa? Bergerak itu misalnya pindah, nggak mungkin kita makhluk hidup di satu tempat aja, nggak mungkin, pasti pindah ke sini, pindah ke situ, ke sini, kemana ya. Tapi pindah itu ada dua, bergerak itu ya. Ada yang bergeraknya aktif, ada yang pasif. Coba bergerak itu ada dua, apa aja? Bernapas. Bergerak aktif, secara aktif, dan bergerak secara pasif. Pasif. Kalau aktif gini, contohnya kita ini manusia ya, itu bergerak pindah dari sini ruang tamu ke dapur. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan enggak, dia bergerak juga, tapi dia tidak pindah. Jadi dia disebut bergerak pasif ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan makhluk hidup itu ada 3 ya. Tunggu sebentar. Yang pertama manusia. Yang kedua apa lagi? Hewan. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Nah, coba ulang lagi Ibu. Makhluk hidup ada berapa? 3. Nah, 3 sebutkan apa? 3. 3 apa aja? Satu. Ini. Satu tadi apa? Bernapas. Manusia. 2 hewan. 3 tumbuh-tumbuhan. Mantap. Ulang lagi. Makhluk hidup itu ada berapa, 3. Apa aja? Manusia. Ya, 2 Hewan. Ya, 3 Tumbuh-tumbuhan. Oh, mantap, hebat Rahul ya. Nah, sekarang Ibu ada gambar nih, ya. Nih, kalau manusia, ini coba perhatikan. Nih, kalau manusia nih gambarnya. Ya kan? Lihat. Nih, manusia ini banyak, Ada yang bapak-bapak ya. Ada yang ibu-ibu, ada anak-anak, orang dewasa tadi ya. Boleh juga. Ya, sama ya. Nih, gambar yang manusia. Nah, sekarang Ibu jelaskan yang hewan, Yang hewan nih banyak, banyak juga hewan nih. Coba ini perhatikan gambar apa ini, Kalau coba perhatikan betul-betul. Kambing. Jadi kambing termasuk apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Termasuk apa? Hewan. Nah, ini ada lagi termasuk hewan, apa lagi ini, Ayam ya. Ini apa lagi termasuk makhluk hidup yang hewan? Kucing. Oke. Sekarang ini, Iya, Bu. ada lagi. Ya, yuk. Nih, ada lagi nih tumbuhan. Nih, ini tumbuhan. Nah, coba ini apa? Jambu air. Apa nih? Jambu ya? Jambu air. Kemudian ini apa lagi? Jeruk. Ini apa lagi, Kates. Pepaya, pakai bahasa Indonesia, ya. Pepaya. Ya. Nah, sekarang Ibu minta tolong tulis di bukunya. Iya, Bu. Apa tadi? Makhluk hidup ada berapa? Coba. Tulis. Manusia. Ya, tulis dulu. Makhluk hidup ada berapa? 1. Apa? Manusia. Tulis manusia. Sebut ya. 2 apa lagi? Hewan. 3 tumbuhan. Ya, tumbuhan boleh, tumbuh-tumbuhan boleh. Mantap. Sekarang Rahul buat contoh
yang hewan. Coba contoh yang hewan. Iya Bu. Iya, tulis contoh hewan. Contohnya hewan. Di sini nak, dari ujung nulisnya. Di sini nak nulis, kok nulis di situ. Ini nih, ya satu. Contoh hewan. Contoh hewan. Iya, contoh hewan apa aja? Tadi udah Ibu tunjukkan dengan gambar nih. Contoh hewan. Nah, disebut ya, suaranya Iya, dikeluarkan. Oke, sebut. Iya Bu. Nah, nih, apa contoh hewan? Ayo, tulis. Satu di sini. Tulis. Kambing. Tulis sini. Satu, kambing. Kambing. Pintar Rahul ya. Iya Bu. Iya, tulis. Udah. Ayo. Kambing. Kambing. Oke. Yang kedua, apa tadi? Ayam. Ayam. Tulis ayam. Ayam. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Kucing. Kucing. Mari. Kucing. Jangan ketawa ya. Kita belajar ini. Nanti ketawanya ya. Kucing. Kucing. Ada lagi yang lain? Kita langkain dulu. Sekarang kita tulis lagi yang ini, yang tumbuh-tumbuhan dulu. Ayo nomor 2. Nomor 2 ya. Contoh Contoh. tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Ayo, sini tulis 1. Ini apa nih? Ayo. Jambu air. Tulis jambu, Jambu air. Jambu air. Jambu air. Yang kedua. Nih apa nih? Jeruk. Jeruk. Tulis jeruk. Pisang kempok. Jeruk. Ini tulis dulu nih. Apa nih? Pepaya, betul. Pepaya ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi. Udah dapat kan ini contoh sebagian ya, cuma 3 ini ya. Sebetulnya banyak contohnya. Nanti Rahul sebutkan lagi ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Nah, coba manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Tunggu sebentar. Bernapas nggak? Ibu tanya. Bernapas. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bergerak nggak? Iya Bu. Bergerak nggak? Bergerak. Bergerak. Apalagi coba. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan makan nggak? Makan ya. Berarti ciri-ciri dari kehidupan kan? Udah itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan peka nggak terhadap rangsang? Misal contoh Rahul. Sekarang cuacanya kayak mana nih? Agak Cuaca panas. panas. Terasa kan panas? Kalau cuaca dingin terasa nggak? Terasa. Berarti itu namanya peka terhadap rangsang ya. Sudah itu apa lagi? Misalnya manusia. Itu mamanya Rahul punya anak, berarti berkembang biak. Hewan berkembang biak nggak? Iya. Berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan berkembang biak nggak? Tumbuh-tumbuhan. Berkembang biak juga. Dia berkembang biak tujuannya untuk melestarikan jenisnya ya. Jadi kalau misalnya kita makhluk hidup itu berkembang biak, misalnya tadinya tuh ada mangga tuh, situ tengok situ tuh, ada mangga tuh, mangga itu cuma satu pohonnya ya. Kalau dia berkembang biak, ada lagi, berarti misalnya dia berkembang biak macam-macam, ada yang dicangkok, ada yang ditanam pakai biji ya. Nah seandainya mangga itu mati layu mati, kan habis kan populasinya. Jadi ada tadi yang kita kembang biakkan ya, dengan cara biji, dengan cara mencangkok. Jadi itulah, jadi supaya lestari, nggak punah ya. Dah. Apalagi? Ayo sekarang Ibu minta Rahul sebutkan lagi contoh hewan. Pohon pisang. Contoh tumbuhan itu ya. Apalagi? Contoh tumbuhan yang lain. Pisang. Apalagi?
pisang aja nak, banyak memang pisang. Tapi yang lain nak, Bu, yang lain, tanaman yang lain. Coba tengok di situ. Apa itu tanaman yang lain? Ayo. Mangga hijau mayu. Mangga. Apalagi? Pisang susu. Udah. Ayo sebutkan lagi sini. Coba ditulis lagi. Contoh yang lain. Contoh tumbuhan yang lain. Tulis. Contoh nomor 3. Iya, contoh tumbuhan. Selain yang Ibu gambar di sini ya. Pisang susu. Pisang aja nak. Tulis. Contoh tumbuhan. Tumbuhan. Ya. Satu. Yang lain apa? Sebut. Pisang susu. Pisang aja. Ayo, pisang. Sebut. Tulis. Pisang. Susu. Ya, pisang. Pisang susu. Pisang. Pisang susu. 2. Apalagi? Pisang kempok. Yang lain. Salak pondok. Betul. Hebat. Salak. Salak pondok. Stop. 3. Apalagi? Semangka tikus. Semangka. Hebat. Semangka. Apalagi nak? Nih, 1, 4. Apalagi? Nama 4. Ya. Apalagi? Jengkol. Jengkol. Hebat. Jengkol boleh. Jengkol. Jengkol tumbuhan ya. Sebut lagi yang lain. Nomor 5. Apa? Sebut nak. Sawo. 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 Lanjut. 6-nya di sini nak. 6. Apa 6? Sebut lagi, ayo. Saya pisang kempok. Udah pisang. Yang lain. Pepaya. Pepaya udah tadi. Ayo yang lain. Lemon. Lemon, betul. Lemon boleh. Lemon itu istilahnya jeruk nak ya. Hampir sama dengan Bu. tadi ya. Iya Bu. Lemon. Nomor 7 apa lagi? Banyak. Kedelai. Mangga hijau mayu. Udah. Kedelai sekarang coba. Kedelai itu masuk tumbuhan juga, yuk. Kedelai tulis. Kedelai. 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 8. Bayam. Bayam. Apalagi? Sebutkan sayur-sayuran. Tumbuhan juga itu termasuk. Sayur-sayuran. Iya, apa? Bayam. Apalagi sudah bayam apa? Sayur. Sawi. Sawi. Kemudian apalagi tumbuhannya? Pisang kempok. Udah pisang. Habis sawi apa? Pisang susu. Kol. Kol boleh kol. Kol. Apalagi? Ayo apalagi? Ingat-ingat tumbuhan. Kelengkeng. Kelengkeng. Yang buah berduri-duri apa namanya nak? Durian. Tulis durian. Durian. Apalagi? Ingat-ingat? Iya Bu. Yang suka kita ambil santannya tuh apa nak? Yang kita Pepaya. yang habis santan. Santan. Apa itu namanya? Kelapa. Tulis kelapa. Apalagi? Ayo, tanaman banyak tanaman. Kecipir. Apel merah. Tulis apel boleh apel. Ayo tulis apel dulu. Apel. Apel hijau. Iya, apel aja tulis. Apel. Apel merah. Udah. Sekarang 15. Merah. 15. 15. Ayo apalagi? Ubi. Ubi. Pintar Rahul ya. Ayo. Lanjutkan. Nomor 16 apa lagi? Cabai. Cabai. Betul, cabai. Ayo lanjut lagi.
Ingat-ingat tanaman. lemon, Melon. Tulis. Ah, melon. cabai merah, Yo, melon. merah, Ah, apalagi selain melon? 18, apa ya? Apa tanaman yang lain? Pe, Petai. Nah, petai. petai, 15, Ayo. Ingat-ingat dulu tanaman tuh yang di luar-luar. Ingat-ingat tuh. Tanaman apa tuh? Apalagi? apa ya? Apa tuh yang ditanam itu? Pucuk? Kayu, Pucuk? pucuk, Pucuk merah. pucuk merah, Ah, tulis tuh. Pucuk merah. pucuk merah, Ya. merah. Nah, tulis lagi. Sama 20, Apa? kelah, Keladi. Keladi. Ah, keladi. keladi, Dah, stop dulu. Sekarang kita lanjut lagi yang contoh hewan. Buat di sini sambung. 21, Iya. Contoh enggak? Contoh tulis. Contoh hewan. contoh Hewan. hewan, Selain yang digambar, yang ibu tunjukkan di gambar tadi, apa? Apalagi yang lain? Tuh ada yang di samping tadi apa tuh? Yang di balik mobil tadi? di mobil, Apa tuh? Hewan apa tuh? dan Eh, sapi, sapi. Tulis boleh. sapi, Sapi. Ya, tulis satu. Sapi. ayam, Sapi. Ayam udah tadi, Nak. sapi, Sapi. Yang lain lagi apa? Yang terbang apa? Yang terbang. Burung. Burung. Tulis. Burung. Ayo, burung. burung hantu, Burung. burung hantu, Ya. Hebat Rahul ya. Nah, sahabat kreatif, tadi kita sudah menyaksikan sebentar bagaimana proses belajar mengajar Rahul dan juga Ibu Ani. Gimana Rahul, senang nggak belajarnya? Tadi belajar tentang apa? Makhluk makhluk hidup, makhluk hidup. Banyak ya, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan ya, manusia, terus hewan, dan tumbuh-tumbuhan. wih, mantap. Tos, biar nggak selek. Asik. Tengok ibunya ditengok. Ibunya ditengok. Bu Ani, gimana nih Bu progresnya Rahul tadi belajar di sesi pertama, gimana Bu? Alhamdulillah dia bisa mengikuti dengan baik. Ya, tapi masih ada, memang anaknya suka agak-agak nyeletuk gitu kan. Kalau kita ini ya, jadi itulah memang ciri khas dia. Ciri khas dia. Ah. Tapi secara umum sih dia bisa menjawab ya Bu ya, apa Iya, yang ditanya, secara walaupun umum, iya. nggak terlalu fokus tapi tetap bisa menjawab Iya. sambil berpikir begitu ya. Iya. Oke, kali ini kita lanjut lagi ya Bu untuk proses belajar mengajarnya. Sesi kedua Sesi ya. kedua. Boleh. Baik, silakan Ibu. Nah, sekarang kita ini Nak ya, kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya ya. Iya Bu. Nah, masih ada hubungan dengan tanaman tadi, ya? Iya Bu. Tanaman tadi itu kan dia termasuk makhluk hidup ya. Termasuk makhluk hidup. Nah, kalau tanaman ini Nak ya, nggak kayak kita sama manusia ya. Kita ini manusia sama dengan hewan. Itu bisa cari makan sendiri. Betul nggak? Betul. Betul, karena kita tadi apa? Punya ciri-ciri dari makhluk hidup, bergerak. Bergerak yang bisa pindah. Ya. Tapi kalau misalnya tumbuh-tumbuhan bergeraknya bergerak. Iya. Tapi dia tidak bisa pindah. Ada nggak tumbuhan yang pindah bergerak? Bergerak. Ada? Ada. Tidak. Ada. Tidak ada yang pindah, Nak. Tidak ada kan? Iya. Dia bergerak di situ-situ aja. Tengok tuh tumbuhan tuh. Bergeraknya apa? Di situ-situ aja kan? Bergerak. Pindah nggak? Enggak kan? Jadi kita sebagai manusia, supaya dia tetap tadi apa? Tidak punah populasinya, kita rawat tanaman itu Nak. Ya, kita rawat nih.
Ibu ada cara merawat tanaman yang benar nih. Iya, Bu. Nah, coba dibaca Rahul. Cara merawat tanaman yang benar, coba dibaca. Cara merawat tanaman yang benar. Ah, coba bacanya yang lantang coba. Cara merawat tanaman yang benar. Melakukan Baca. cara Cara merawat tanaman yang benar. satu. Melakukan metode menyiraman yang tepat. Ulang lagi ya. Coba perhatikan. Ikutin Ibu ya. Cara merawat tanaman yang benar. Tunggu. Satu. Melakukan metode penyiraman yang tepat. Coba ulang. Cara merawat tanaman yang benar. satu. Melakukan metode penyiraman yang tepat. Melakukan metode penyiraman yang tepat. Jadi penyiraman nak ya. Iya, Bu. Dua. Memberikan Memberikan sinar matahari secukupnya. Memberikan sinar matahari secukupnya. Tiga. Potong tanaman yang kering dan mati. Potong tanaman yang kering dan mati. Ya. Tiga. Udah tiga ya. Empat. Hindari pupuk kimia. Lebih baik pupuk organik. Yang kelima. Menjaga kebersihan yang ke sekeliling tanaman. Jadi menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Jadi intinya makhluk hidup yang namanya tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa dia makan minum sendiri seperti kita kan. Kita kalau mau makan ambil ke dapur, pergi cari kemana, bisa kan? Tapi kalau tumbuhan tidak bisa. Tidak bisa kayak mana? Nggak bisa. Selalu dia ada bantuan dari manusia. Jadi inilah tugas kita merawat tanaman itu. Iya. Jadi yang pertama melakukan metode penyiraman yang tepat. Coba bisa dipraktekkan nggak? Mau menyiram tanaman? Ayo kita bisa. Hindari pupuk kimia, lebih baik. Tunggu sebentar. Menyiram tanaman yang tepat. Coba Ibu tanya. Rahul suka nyiram tanaman nggak di rumah? Di rumah nih. Bunga matahari. Suka nyiram tanaman nggak? Coba Ibu tanya. Suka? Suka. Gimana cara nyiram tanaman? Coba Ibu tanya. Gimana? Ambil air. Ambil air di mana? Di ember. Di drum. Iya, di drum diletakkan di ember. Kemudian dibawa ke dekat tanaman. Dekat tanaman. Kemudian diapakan? Air tadi disiram ke Ember. enggak, air yang di dalam ember, ambil gayung disiram ke tanaman ya. Ya udah. Kemudian yang kedua, memberi sinar matahari secukupnya. Gini maksudnya tanaman itu ya boleh kita taruh di tempat yang teduh. Tapi suatu saat ya kita letakkan di dekat sinar matahari ya, supaya dia mendapat nutrisi dari sinar matahari itu ya. Karena kalau dia kurang cahaya, tumbuhan itu ada dampaknya ya. Iya, Bu. Yang ketiga, potong tanaman yang kering dan mati. kalau ada tanaman yang kering ya, ada tanaman yang kering nak ya. Iya, Bu. Kamu potong ya, yang kering aja. Jadi supaya yang lain tidak mengganggu ya, tidak mengganggu yang lain ya. Kemudian yang keempat, kan tanaman itu Hindari pupuk kimia, lebih baik pupuk organik. ya. Contoh ya, kalau tumbuhan itu kan supaya dia subur, tumbuhnya subur ya. Itu kita harus beri nutrisi dengan cara memupuk. Ya, memupuknya ini ada dua nak. Ada pupuk organik, ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini ialah pupuk kimia. Kalau pupuk organik ya pupuk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu juga ya, dari kotoran hewan juga ada ya. Iya, Bu. Jadi kalau bisa kita memupuk jangan dari yang
zat kimia. Nah, karena apa? Merusak tanah, ya. Tanah itu nanti kalau kita udah kena zat kimia itu tidak subur lagi. Ya. Nah, kemudian yang kelima, baca yang kelima. Menjaga kebersihan yang sekeliling tanaman. Nah, ulang lagi yang kelima. Menjaga kebersihan yang sekeliling di tanaman. Jadi yang kelima menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Menjaga kebersihan di Sekeliling tanaman. Nah, maksudnya gini, kalau kita menanam tanaman itu ya nggak boleh sembarang. Jadi kita jaga yang namanya kebersihannya. Karena kalau dia bersih, kamu tidur, Bu. enggak, tunggu sebentar ya. Tanaman, nah ya kita bicara tanaman dulu. Kalau dia bersih, dia terhindar dari apa? Bakteri, jamur. Nah, kalau dia udah tumbuh bakteri dan jamur, tanaman itu akan apa? Tidak bagus lagi, ya. Tumbuhnya tidak sehat. Nah, makanya di sini disuruh menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Nah, coba Rahul sekarang ingat-ingat. Ingat nggak 5 ini? Iya, Bu. Masih ingat nggak? Masih. Coba disalin dulu, coba. Disalin dulu. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Jadi kalau menyiram tanaman, nak ya, perhatikan ya. Ini diambil airnya ya. Nih ambil ya. Kalau posisi tanamannya di dalam polybag gini, jangan kita siram langsung, nak. Iya. Ya, kita harus ambil sedikit demi sedikit. Nah, diginikan. Ya. Tuh. Coba praktekkan Rahul. Ulang. Gimana caranya? Yuk. Sini, nak, sini. Tengok sana. Yuk, praktekkan. Gimana caranya? Pelan-pelan ya. Udah, mantap. Ya, udah, taruh situ. Yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Nah, tengok mataharinya di atas, nak. Ini pas Rahul taruh di sini. Coba tengok pas ya. Ada kan sinar cahaya mataharinya ya? Iya. Jadi nggak boleh Rahul taruh di tempat yang agak gelap. Ya, karena nanti pertumbuhannya dia akan terhambat. Ya. Kemudian yang ketiga, potong tanaman yang kering dan mati. Coba kita lihat dulu, ada tanaman yang kering dan mati. Kalau di sini nih, ada nih kebetulan. Yuk, coba gimana caranya? Tanaman yang kering dan mati. Coba duduk dulu sebentar. Ini ada kebetulan nih yang agak kering nih, ya. Jadi kalau tanaman ini ya harus gimana? Kalau ada yang layu, ada yang mati, harus diapain? Dibuang ya. Dibuang dengan cara digunting boleh. Iya, Bu. Ya, pakai pisau boleh ya. Pokoknya namanya yang kering dan mati harus dibuang nih. Ayo coba buang Rahul nih. Nih Bu, contoh satu buang ya. Ini ada satu lagi, coba Rahul. 2, Bu. Ini nih. Tuh bagus. Udah ya. Udah siap nih. Gunting. Nih, coba digunting yang ini. Nih, praktekkan. Nih, yang agak kering nih. Nih yang kering. Tangan kanan, nak. Gini. Mantap. Dah. Nih, dah ya. Kita taruh sini ya. Nah, yang keempat kita memupuk ya. Memupuk ini, nak, sebaiknya ya. Kita gunakan pupuk dari apa?
daun-daunan ya. Daun-daunan yang sudah kering, yang sudah membusuk ya. Karena daun-daunan ini apa? Sifatnya organik ya. Jadi kita pupuk dengan daun-daunan ya. Nah, coba Rahul itu memupuk, coba. Ini ada daun-daun yang busuk nih. Nih, ayo. Nah, kamu pupuk, ayo. Silakan. Pelan-pelan. Tuh ada daun-daun yang kering tuh. Pupuk ya. Nah. Nah, udah siap ya? Nah, sekarang yang terakhir nak, kita menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Nah, coba Ibu perhatikan kamu nih. Perhatikan, ya. Nah, tanaman ini udah bersih belum? Bersih. Nah, berarti kalau dia bersih, tanamannya udah gimana? Udah sehat. Ya, nggak ada lagi nanti kalau dia udah bersih, nggak ada lagi yang namanya tumbuh jamur, tumbuh bakteri ya. Bakteri. Nah, kalau dia tumbuh jamur, tumbuh bakteri, dia nanti tumbuhnya kurang sehat. Ya. Iya, Bu. Nah, jadi setiap makhluk hidup pun bukan tumbuhan saja. Setiap makhluk hidup itu harus hidup sehat ya. Terhindar dari apa? Virus dan bakteri. Satu lagi apa? Jamur. Oke? Ah, mantap. Masih ingat nggak? Ah, coba ulang lagi. Coba. Berdiri. Ah, ulang lagi cara merawat tanaman, apa aja yang dilakukan? Menjaga kebersihan. Ini satu. Melakukan metode penyiraman yang tepat. 2. Memberikan sinar matahari secukupnya. 3. Potong tanaman yang kering dan mati. Nah, 4. Hindari pupuk kimia yang baik, pupuk organik. Nah, 5. Menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Nah, bagus. Ya, berarti udah ngerti ya cara merawat tanaman kan? Iya, Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan, ambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari ya tadi tentang makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini berkaitan nak ya antara manusia, hewan, tumbuhan ya. Jadi kita perlu lestarikan ya. Jadi kita nggak boleh yang namanya makhluk hidup itu punah. Punah itu apa artinya nak? Mati. Nah, jadi berkelangsungan. Jadi ada terus. Ah, seterusnya ada kayak Rahul. Ah, Rahul tadinya ada mama, tiba-tiba ada Rahul. Nanti Rahul juga begitu, punya anak. Jadi berkelangsungan. Ah, kemudian ini tadi cabai kita tanam, yang mati kita buang, nanti kita tanam lagi, terus ada, ya. Jadi berkelanjutan supaya generasinya terus, ya. Nah, nggak punah. Hewan juga, kucing, ya. Apalagi ayam, terutama ayam nak. Ayam itu sumber makanan bagi kita. Coba kalau ayam nggak terus berkembang biak, misalnya ayam itu cuma satu aja, gimana Rahul mau makan ayam kayak mana? Makan ayam. Nggak bisa makan ayam lagi kan? Jadi terus dikembang biakkan. Jadi itulah tadi berkembang biak itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi ada hubungannya ya. Jadi makhluk hidup antara yang satu dengan yang lain, antara manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, itu saling berhubungan, ya, saling berkaitan, ya, saling berkesinambungan dan berkelangsungan hidup, ya. Nah, yuk, coba sini dulu, sini. Masih ingat nggak? Coba ulang lagi. Makhluk hidup itu ada berapa? 15. 3. 3 apa aja?
Manusia. Apalagi? Hewan. Hewan. Apalagi nak? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Oke sahabat kreatif, itu dia tadi kita sudah saksikan proses belajar mengajar antara Rahul dan juga Ibu Ani tentang makhluk hidup. Dan terakhir, Rahul juga dapat hadiah sebuah buku dari Ibu Ani. Rahul seneng nggak dapat hadiah dari Ibu Ani? Seneng nggak? Senang nggak? Senang, biar bisa belajar terus ya. Iya, Bu. Iya, biar bisa nulis terus, belajar terus pokoknya ya. Iya, Bu. Oke, biar makin pinter. Oke sahabat kreatif, sekian dulu acara Guru Keliling Belajar di Pro 2 RRI bersama dengan Ibu Ani dan juga Rahul dari SLB 02 Tanjung Pinang. Saya Aisyah Jali Idris, ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa sahabat kreatif, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Rahul. Bye, dadah. Telah kamu ikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas.